yaitu gagal fokus tapi tetap jalan. Dimana ini adalah cerita seorang overthinker yang nggak pernah bisa diem dan tapi tetap pengen jalan. Nah inilah yang aku rasain. Kamu pernah ngerasa kalau baru mau mulai kerja tapi otakmu sudah sibuk mikirin yang lain? Misalkan contohnya seperti ini, dari nyuci piring tiba-tiba ke masa depan, tiba-tiba dari masa depan ke kenangan lama. Ini tiba-tiba misalkan kenangan kamu sama temenmu, sama pacarmu, sama orang-orang terdekatmu, dan tiba-tiba bisa mikirin tentang quarter life crisis. Di mana kita berpikiran soal hidup ini bagaimana sih? Aku ini sebenarnya siapa? Tugasku di dunia ini seperti apa? Kalau kamu beneran seperti itu, ya mungkin kita merasakan hal yang sama. So, aku sering ngerasa kayak rusak. Aku gampang ke distraksi. Niatnya 1 jam aku mau fokus, tapi ternyata 8 tab sudah aku buka. Entah itu YouTube, Spotify, dan lain-lain yang membuat aku akhirnya nggak nyelesain apapun. Dan aku ngerasa kayak aku ngantor di kepalaku sendiri, tapi nggak jalan. Ini jadi suatu problem tersendiri buat aku. Tetapi setelah aku mengetahui hal ini, dan ketika kita tahu soal ini, kita akan lebih mudah mengatasi gagal fokus dan jadi produktif. Oke, so apa itu gagal fokus dan apa itu produktif? Sebenarnya ini adalah bahasa yang sudah aku sederhanakan ya, yaitu gagal fokus. Intinya ya kita fokus ke hal yang salah, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu apa itu produktif? Produktif adalah keadaan ketika kita bisa memproduksi sesuatu. Itu dinamakan produktif. Lalu berdasarkan hasil researchku, gak semua orang bisa punya fokus yang sama. Gak semua orang bisa fokus berjam-jam. Ya karena berbagai macam faktor. Misalkan ada seseorang yang mengidap ADHD misalkan, atau ADHD. Memang dia mengalami attention deficit. Lalu ada lagi misalkan disleksia dan lain-lain. Dalam hal ini tetap aku sarankan kamu ke profesional ya, untuk ngecek apakah kamu mengidap hal itu atau enggak. Profesional itu seperti psikolog, psikiater, yang bisa mendiagnosamu secara skala. Tapi video ini aku tujukan untuk pembuka aja. Misal kamu belum mau ke psikolog karena berbagai hal, berbagai macam alasan, entah dari keuangan, entah dari ketakutan, dan alasan-alasan lain, but it's okay, kita ikuti video ini dulu. Tapi tetap aku saranin untuk ke profesional. Itu ya guys ya. Oke, nggak semua orang bisa punya fokus yang sama. Bisa jadi overthinkingmu itulah yang menyebabkan kefokusanmu itu jadi kurang. Bisa jadi ketakutanmu akan dunia di masa depan itu adalah salah satu penyebab kenapa kamu overthinking dan juga lalu kamu jadi kurang fokus atau gagal fokus. Karena seperti semuanya kamu ingin kejar sendirian. Nah itulah yang aku rasain. Setelah aku mengetahui hal ini, fakta bahwa semua orang nggak bisa punya fokus yang sama. Aku ngerasa ternyata bukan aku yang rusak, tapi caranya aja yang mungkin nggak cocok sama aku. Lalu apa yang aku coba lakuin? Jadi hal pertama yang aku lakuin, ini aku terinspirasi dari salah satu komika di Indonesia. Komika ini cukup besar namanya, yaitu Pandji Pragiwaksono. Waktu itu aku sedang ingin belajar caranya stand up comedy, caranya menulis bagaimana. Dan tibalah di salah satu video di YouTube, aku menemukan hal ini. Aku menemukan ketika Pandji Pragiwaksono sedang interview. Waktu itu ada media yang bertanya, bagaimana caranya mendapatkan ide? Padahal ide kan datangnya secara tiba-tiba. Ide datangnya secara tidak terduga dan belum tentu pada saat itu, pada saat kejadian itu, kita sedang siap untuk mencatatnya. Misalkan kita sedang bawa alat tulis atau misalkan kita bawa handphone dan lain-lain. Dan yang menarik waktu itu Pandji Pragiwaksono menjawab bahwa dia mencatat sesuatu itu tidak diketik ataupun tidak ditulis. Tetapi cara yang pertama ini adalah nulis pakai suara. Apa maksud nulis pakai suara? Nah, kurang lebih waktu itu Pandji Pragiwaksono ngomong seperti itu. Jadi aku nggak bisa nulis panjang, tapi bisa ngomong. Jadi aku rekam. Nah inilah cara berpikir yang ternyata relevan banget buat aku dan juga akhirnya inilah yang membuat aku jadi jauh lebih produktif. Karena ketika ide datang, aku bisa catat itu dengan cepat. Jadi aku ngerasa sering banget ketika ide itu muncul, aku buru-buru untuk ngambil bolpen, aku buru-buru untuk ngambil HP, untuk aku mengetikkan hal tersebut. Ketika di depan komputer pun sama, tetapi ketika aku mengikutinya, apa yang ada di kepalaku ini, aku ketikkan tak 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 tak, itu malah jadi semacam distraksi tersendiri. Belum lagi cara otakku berpikir dan juga cara aku mengetik ini, aku rasa otakku kayak jadi Rossi yang nikung di balapan. Cepet banget. Sementara ketika aku mengetik, aku menulis, itu sangat amat lambat. Maka dari itu tidak jarang bahwa tulisanku menjadi jelek akhirnya. Ini malah jadi timbul masalah lagi. Ketika aku nulisnya buru-buru, tetapi tulisanku tidak jelas, akhirnya aku tidak membaca lagi ke depannya. Ketika aku mengetik, tulisannya tipu, lalu aku berpikir ulang. Ini tadi tulisannya apa sih? Aku malah nggak tahu. Akhirnya aku rasa cara ini tidak efektif. Dan akhirnya setelah tahu ini, aku mengganti caraku dengan cara yang lebih simpel. Cara yang diajarkan oleh Bapak Pandji Pragiwaksono. Terima kasih sekali Bapak.
Oke, nulis pakai suara ini banyak toolsnya ya. Kalau di HP kita bisa cari misalkan di Play Store atau di App Store. Kita ketikkan saja speech to text. Lalu kita akan dapatkan dengan mudah aplikasi yang bisa merubah suara kita menjadi teks. Dalam hal ini kalau kamu pakai AI, aku saranin banget kamu pakai ChatGPT. Kembali lagi ini aku nggak di-endorse ya. Tapi aku ngerasain banget gimana mudahnya menggunakan ChatGPT. Apalagi ini AI jauh lebih pintar. Jadi apa yang aku katakan ini bisa jauh lebih presisi terbaca oleh aplikasi ini, oleh ChatGPT, daripada memakai aplikasi yang di luar. Aku ngerasainnya seperti itu. But it's okay ketika kamu ingin menggunakan aplikasi di luar itu, it's okay, nggak masalah juga. Yang penting intinya kita nge-solve problem yang sama. Gitu ya, bro ya, sister ya, teman-teman ya, gitu. Dan nanti ketika suara kita sudah dijadikan teks, misalkan ada tipe-tipe dan lain sebagainya, kita tinggal mengganti itu, kita tinggal merevisi itu. Tetapi itu pun misal terjadi, nggak banyak biasanya. Apabila suara kita jelas, kembali lagi. Tapi aku rasa itu cukup sangat amat membantu. Daripada kita harus mengetik lalu ketinggalan karena kita ngetiknya lama, malah kita jadi overthinking sendiri nantinya. Oke, lalu kita lanjut ke hal yang kedua, yaitu kerja pakai timer 15 menit. Sebenarnya ini bukan patokan ya guys ya, karena 15 menit itu patokan buat aku. Karena aku ngerasa 1 jam itu adalah interval yang cukup panjang. Aku ngerasa itu serem banget buat otakku. Ketika aku membayangkan harus belajar 1 jam misalkan, persiapanku itu mungkin berhari-hari. Karena akhirnya aku jadi takut dan juga aku berpikiran untuk perfect. Seperti yang aku katakan sebelumnya, 15 menit ini hanyalah interval yang aku gunakan untuk memudahkan diriku aja. Apakah harus 15 menit mas misalkan? No, nggak harus. Kita bisa memulai itu dari hal yang paling memungkinkan untuk kita lakukan dalam keseharian. Misalkan kita kesulitan 15 menit, kita bisa turunkan jadi 10 menit. Dari 10 menit kita bisa turunkan dari 5 menit kalau misal masih kesulitan. Dari 5 menit bisa kita turunkan lagi jadi 2 menit atau 1 menit bahkan. Yang penting mulai dulu aja. Nah, lama-lama itu akan jadi habit kita. Awalnya yang kita amat sangat tertekan ketika kita ingin memulai sesuatu itu menjadi hal yang galau ketika kita nggak melakukan hal itu. Itu jauh lebih baik bagiku daripada sehari aku harus belajar 8 jam, 10 jam, 12 jam. Itu sangat amat melelahkan. Sangat amat melelahkan. Lalu berkaitan dengan ini yang ketiga adalah aku fokus bikin sistem bukan motivasi. Jadi akhirnya aku nggak nyari semangat, tapi aku nyari alur yang bisa aku ulang. Alur yang terasa seperti otomatis. Ketika aku melakukan ini tidak terasa berat, dan ketika aku tidak melakukan ini rasanya sangat amat galau tadi. Tapi ternyata aku mengalami suatu permasalahan tersendiri ya di sini. Dimana ketika aku melakukan sesuatu itu secara terus-menerus dan juga monoton gitu-gitu aja, aku mulai merasa bosan dan juga jadi tidak enjoy. Maka dari itu aku selalu memperbaiki sistem-sistem apa yang aku gunakan. Misal yang dulu awalnya, aku ketika ada mood nih, ketika ada motivasi, aku ambil kamera, lalu aku rekam dengan keadaan seadanya, lalu setelah itu aku edit, setelah edit aku posting, dan itu aku lakukan di keadaan dan di hari yang sama. Hari pertama oke, hari kedua oke, hari ketiga 4, 5, 6 akhirnya aku bosen dengan cara seperti itu. Ya walaupun kegiatannya banyak tetapi berulang atau seperti itu terus. Itu sangat amat monoton dan membuat aku menjadi bosan. Untuk saat ini sistem tersebut sudah aku benahi sedikit. Di mana hari pertama aku akan buat skrip, lalu di hari kedua aku akan take video, di hari ketiga aku akan editing, di hari keempat akan posting, di hari kelima aku akan evaluasi. Sometimes ketika merasa bosan, aku akan sedikit merubah caraku tersebut. Misalkan, di hari pertama aku scripting, di hari kedua aku scripting juga, di hari ketiga baru take video, di hari keempat take video juga karena ada 2 konten, di hari ketiga sampai hari ke-7 aku melakukan editing dan juga research konten lagi, di hari ke-8, hari ke-9 aku akan posting. Tapi sekarang jauh lebih mudah. Kenapa bisa seperti itu? Dengan adanya kemajuan teknologi, itu sangat amat menolong buat aku. Misalkan aku menggunakan AI, aku menggunakan editor video pro ya, dia sudah sangat amat canggih. Saat ini posting media sosial juga bisa di-schedule, bisa dijadwalkan. Kerjaku akan jauh lebih enak. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika aku ingin membuat konten, aku bisa numpuk itu di depan dulu. Dan ketika waktunya overwhelming datang, ketika waktunya stresku datang, it's okay konten ini tetap terus berjalan, gitu ya. Targetku jadinya hanya target-target dasar saja seperti misalkan tadi, ya udah aku luangkan 15 menit aja untuk scripting, aku luangkan 15 menit aja untuk editing, selebihnya aku leyeh-leyeh santai. Lalu hasilnya aku tetap sering buyar. Nah, aku tahu itu. Aku juga masih berproses. Aku sama seperti kamu. Kita masih manusia nih, masih bisa melakukan kesalahan nih. Dan kembali lagi ketika aku bilang tadi, ketika kita mengalami gagal fokus itu nggak masalah. Aku juga bisa dong mengatakan bahwa kita sering buyar, itu juga nggak masalah.
berarti ada sistem yang perlu kita perbaiki lagi. Kita belajar lagi, kita revisi sistem itu lagi, tapi intinya kayak gini. Sekarang, aku nggak nyalahin diriku sendiri lagi. Kalau dulu aku mengatakan bahwa aku sering gagal fokus, aku memiliki kekurangan dalam hal fokus tadi. Itu adalah hal yang tidak bisa aku rubah. Dulu aku sering bertanya, Tuhan kenapa aku diberikan seperti ini? Kenapa aku dijadikan orang yang seperti ini? Dulu aku sangat amat pasrah akan hal itu. Tapi sekarang aku memiliki mindset yang berbeda di mana aku berpikiran bahwa mungkin belajarku kurang. Mungkin aku belum paham gimana caranya fokus dengan caraku sendiri, dengan karakter orang yang seperti aku. Mungkin ada hal yang bisa aku revisi hingga akhirnya aku bisa fokus dengan cara tertentu. Dan akhirnya aku bisa merubah dari keadaan yang aku stuck mindset tadi jadi growth mindset. Aku memiliki mindset tentang perkembangan di mana aku kemungkinan bisa merubahnya, gitu ya. Lalu yang kedua adalah aku tetap bisa bikin karya, walaupun kecil. Dan inilah makna dari produktivitas itu tadi. Karena aku bisa merasakan gimana aku memproduksi sesuatu. Aku tetap bisa bikin karya walaupun kecil. Aku tetap bisa bikin video YouTube seperti ini walaupun aku hanya upload misalkan seminggu sekali. 2 minggu sekali. But it's okay daripada tidak sama sekali. Daripada kita lari ke sana kemari, ya kan? Ada peluang ini, sikat. Ada jadi affiliate, sikat. Ada jadi ini, sikat. Ada invest ini, sikat. Ada kripto, sikat. Kita akhirnya nggak berhenti untuk melakukan hal lain dan lalu kita akhirnya tidak fokus. Itu tadi. Pertanyaanku satu, capek apa enggak? Kayak gitu. Setelah bertahun-tahun aku mengalaminya dan akhirnya juga sadar, akhirnya aku bisa berpikir bahwa pelan juga nggak apa-apa. Yang penting kita sampai ke tujuan. Dan akhirnya aku paham kalimat ini. Fokus itu bukan soal diem, tapi soal nyambungin pikiranmu ke satu arah. Kalau kamu sering ngalamin ini juga, mungkin kamu bukan gagal. Kamu cuma beda cara. Sama kayak aku. Karena aku dulunya pengennya instan, hingga akhirnya semua hal aku kejar, semua hal aku pelajarin, dan ternyata aku nggak bertambah. Di situ-situ aja. Aku mengenal kata jack of all trades, tetapi ternyata jack of all trades itu sangat amat susah. Jack of all trades adalah ketika kita bisa di banyak bidang, tetapi tidak ahli di satu bidang pun. Ya saat ini kita bisa bilang generalis, tapi generalis ternyata terlalu sulit buat aku. Karena aku sulit untuk multitasking dan lain hal sebagainya. Yang membuat akhirnya aku tidak berkembang. Tidak berada di manapun. Aku justru akhirnya kehilangan jati diri. Maka dari itu akhirnya sebagai penutup ya guys, nggak apa-apa pelan, asalkan konsisten. Dan juga kita akhirnya jalan. Ada progres yang bisa diukur dari 0 sampai 10. Yang penting kita tahu tujuan kita apa, kita dari mana, mau kemana, kita sampai di mana saat ini. Nah itu paling penting sih. Intinya gagal fokus nggak bikin kamu berhenti. Yang bikin kamu berhenti itu pas kamu nyerah karena ngerasa kamu itu rusak. Itu ya guys, jadi ini aku sedikit ulas lagi di akhir, yaitu intinya mulai 15 menit bukan 1 jam. Itu hanya intervalku. Intervalmu kamu bisa bikin sendiri. Yang kedua, jangan perfeksionis. Jangan mikir harus jadi orang hebat. Yang penting cukup mulai dulu aja. Yang ketiga, simpan ide di voice note, bukan cuma di kepala. Gitu ya guys. Lalu kalau kamu seorang overthinker juga, coba dong ceritain di kolom komentar supaya kita bikin ruang yang aman buat otak kita yang rame ini. Barangkali ceritamu bisa jadi insight buatku dan juga buat teman-teman yang lain. Kayak gitu ya guys. See you and thank you. Bye-bye.